salam kenal. Kami postulan dari Kongregasi Abdi Kristus. Saya Carolina. Saya Natalia. Kami akan membagikan beberapa poin penting mengenai Injil. Yang pertama, pengertian Injil. Yang kedua, pembagian Injil. Yang ketiga, diagram teori dua sumber. Dan yang keempat, ayat-ayat emas dari keempat Injil. Kita akan masuk pada poin pertama. Apa itu Injil? Pada umumnya, Injil merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut keempat kitab pertama dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kata Injil itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu euangelion. Eu artinya baik, angelion artinya kabar. Jadi euangelion merupakan kabar baik. Kita juga memiliki dua jenis Injil. Yang pertama, Injil sinoptik adalah Injil yang menulis kisah yang sama tentang Yesus dengan penjelasan yang berbeda, tetapi memiliki urutan yang sama dan banyak menggunakan kata-kata yang sama. Kemiripan ketiga Injil tersebut dinamakan sinoptik. Kata sinoptik itu sendiri merupakan kombinasi dari bahasa Yunani. Sin artinya sama, optik artinya pandangan. Jadi sinoptik merupakan pandangan yang sama. Kita masuk pada Injil apokrif. Merupakan kitab-kitab yang dianggap tidak kanonik, tidak termasuk ke dalam kanon Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Injil apokrif juga merupakan novel rohani untuk mengisi kekosongan atau silensium kisah Yesus dalam Injil. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu diagram teori dua sumber. Ini kami akan menjawab mengenai pertanyaan, mengapa terdapat empat Injil? Dan kenapa keempat Injil tersebut tidak dijadikan satu, padahal isinya hampir sama? Nah, mari kita lihat gambar teori diagram dua sumber. Di sini, Matius dan Lukas bisa dikatakan memiliki kemiripan, karena mereka memiliki sumber yang sama. Matius memiliki sumber dari Markus, juga dari Quelle. Begitu juga dengan Lukas. Lukas memiliki sumber dari Markus, juga dari Quelle. Kita bisa melihat arah-arah anak panahnya. Namun, antara Matius dan Lukas bisa dikatakan beda karena penulisannya secara mandiri, tanpa adanya kerjasama, juga tidak ada saling ketergantungan. Nah, mengenai pertanyaan, terus Markus sumbernya dari mana? Markus adalah anak rohani dari Petrus, yang merupakan salah satu murid Yesus. Jadi, Markus mendapat sumbernya dari cerita Petrus mengenai kehidupan Yesus. Ini juga alasan mengapa Injil Markus paling pendek, karena Markus menulis apa adanya, artinya hanya menggunakan bahan-bahan yang ia temui tanpa bantuan dari Injil lainnya. Lalu yang ketiga, Quelle. Quelle adalah kumpulan tradisi lisan yang dibukukan. Quelle memuat isi perkataan-perkataan sabda Yesus dari tradisi lisan tadi, kemudian ditulis menjadi kumpulan sabda Yesus Kristus. Kita masuk poin yang keempat, yaitu ayat emas dari keempat Injil. Yang pertama, ayat emas dari Injil Matius. Mari kita buka Matius bab 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa doa adalah ungkapan kepercayaan kita. Mari kita lihat ayat emas dari Injil Markus. Kita buka Markus bab 9 ayat 23. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat ini juga mengajarkan kita bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Ayat emas Injil Lukas, kita buka bab 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Injil ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus juga mengasihi orang berdosa dan diberi kesempatan untuk bertobat. Sekarang ayat emas Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi. Sekian dari kami, terima kasih, berkah dalam.